Itu ibaratkan butir-butir emas yang kita kumpulkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tiap semester, hingga nanti di akhir tahun kita kumpulkan. Dan kalau angkanya sudah mencukupi, bisa kita ajukan untuk memperbaiki jenjang karir kita sebagai tenaga fungsional. Halo teman-teman fungsional dimanapun berada, salam sehat. Hari ini kita akan ngomongin salah satu aspek yang berkaitan dengan tenaga fungsional, yaitu mengenai angka kredit. Kebetulan saya sebagai ASN dan saya juga kebetulan sebagai tenaga fungsional, maka saya pikir hal ini sangat cukup penting untuk kita obrolkan. Angka kredit bagi tenaga fungsional itu ibaratkan butir-butir emas yang kita kumpulkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tiap semester, hingga nanti di akhir tahun kita kumpulkan. Dan kalau angkanya sudah mencukupi, bisa kita ajukan untuk memperbaiki jenjang karir kita sebagai tenaga fungsional. Saya misalkan sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di inspektorat, pada awal penugasan, misalkan, saya membuat terlebih dahulu program kerja pengawasan. Nah, itu nanti dinilai berapa angka kreditnya. Nanti di tengah-tengah pelaksanaan pekerjaan, saya membuat kertas kerja. Nah, itu dinilai juga sekian angka kredit. Nah, di ujung penugasan, saya bikin laporan hasil pengawasan, saya eksposkan, itu juga dinilai sekian angka kredit. Tapi per 31 Desember 2022, cara perhitungan angka kredit berdasarkan butir-butir kegiatan sudah tidak berlaku lagi. Di tahun 2023 ini, Permenpan RB telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Menurut saya, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini sangat sakti. Karena apa? Karena peraturan ini mencabut hampir 293 peraturan yang mengatur tentang angka kredit dan jabatan fungsional. Ya. Jadi sekarang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu mengatur seluruh jenis jabatan fungsional yang ada dalam hal angka kredit dan cara perhitungannya. Jadi disebutnya kalau menurut saya one for all. Jadi cara perhitungan angka kreditnya sekarang semua jabatan fungsional menjadi sama. Ya. Nah, kalau dulu sebelum 31 Desember 2022 perhitungan angka kredit itu berdasarkan butir-butir pekerjaan, kalau mulai 1 Januari 2023 penilaian angka kredit itu berdasarkan predikat kinerja yang kita peroleh dari atasan langsung kita atau dari pejabat penilai kinerja. Jadi nanti atasan kita akan menilai kinerja kita dan juga menilai perilaku kerja kita yang hasilnya nanti akan dituangkan dalam bentuk predikat kinerja. Ada 5 istilah predikat kinerja yang akan diperoleh oleh pejabat fungsional. Pertama, sangat kurang, yang paling bawah. Kemudian kurang. Yang ketiga, perlu perbaikan atau cukup. Kemudian predikat baik. Dan terakhir yang paling tinggi adalah sangat baik. Nah, predikat kinerja yang kita peroleh dari atasan kita sebagai hasil evaluasi terhadap kita, itu nanti dikonversi menjadi angka kredit. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Sebelum dikonversi, kita harus mengenal dulu istilahnya koefisien angka kredit. Koefisien angka kredit adalah sasaran atau target angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahunnya oleh
tenaga fungsional di setiap jenjangnya. Misalkan di fungsional keahlian, untuk jenjang pertama koefisien angka kreditnya adalah 12,5. Kemudian di jenjang muda koefisiennya 25. Di jenjang madya 37,5 dan di jenjang utama koefisien angka kreditnya adalah 50. Nah, jadi misalkan nih atasan saya selama tahun 2023 ini mengevaluasi saya, kemudian menilai saya, hasilnya saya memperoleh predikat sangat kurang misalkan. Maka angka kredit yang saya peroleh adalah 25% kali koefisien angka kredit jabatan jenjang saya. Nah, saya madya, maka jenjang koefisien angka kredit saya adalah 37,5. Jadi apabila saya memperoleh predikat sangat kurang, angka kredit yang saya peroleh 25% kali 37,5. Kalau atasan saya memberikan predikat saya kinerjanya kurang, maka angka kredit yang saya peroleh adalah 50% kali 37,5. Kalau predikat yang saya peroleh cukup atau perlu perbaikan, maka angka kredit yang saya peroleh adalah 75% kali 37,5. Kalau predikat yang saya peroleh baik, maka saya memperoleh 100% kali 37,5. Tapi kalau misalkan karena kebaikan hati pimpinan saya memperoleh predikat sangat baik, maka angka kredit yang saya peroleh adalah 150% kali 37,5. Untuk setiap jenjang nanti disesuaikan dengan koefisien angka kreditnya. Kalau jenjangnya jenjang muda, berarti koefisiennya adalah 25. Jadi kalau misalkan sangat baik, berarti angka kredit yang diperoleh adalah 150% kali 25. Kalau memperoleh predikat baik, maka 100% kali 25. Kemudian kalau misalkan perlu perbaikan, maka 75% kali 25. Kemudian angka kredit yang kita peroleh ini kita jumlahkan dengan angka kredit per tanggal 31 Desember 2022. Hanya masalahnya, sebelum kita menambahkan dengan angka kredit kita yang tahun 2022, kita harus mengkonversi dulu. Karena angka kredit per 31 Desember 2022 itu berdasarkan butir-butir kegiatan, sementara angka kredit yang tahun 2023 itu berdasarkan predikat kinerja. Nah, bagaimana caranya mengkonversi raihan angka kredit kita per 31 Desember 2022 yang kita sebut sebagai angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi, istilah untuk angka kredit berdasarkan kredit kinerja. Mari kita lihat contoh cara perhitungannya. Cara konversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ini berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 yang terbit tanggal 27 Juni 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Langkah pertama, kurangi angka kredit kumulatif konvensional dengan nilai dasar sesuai jenjang jabatan. Di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 ini, masing-masing jabatan fungsional berdasarkan jenjang dan golongan ruang diberi nilai dasar. Sebagai contoh, ini adalah nilai dasar jabatan fungsional keahlian yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang 3A. Untuk ahli pertama diberi nilai dasar 100, ahli muda diberi nilai dasar 200, ahli madya 400, dan ahli utama nilai dasarnya 850. Contoh kasus, ini adalah PAK lama saya yang saya peroleh per 31 Desember 2022. Jadi angka kredit kumulatif konvensional. Saya kebetulan jabatan fungsionalnya ahli madya dengan golongan ruang 4B. Nilai akumulatif angka kredit konvensional saya adalah 659,03. Sehingga jika merujuk ke nilai dasar yang diberikan untuk ahli madya golongan 4B, maka angka kredit konvensional kumulatif saya dikurangi 400.
Sehingga angka kredit integrasi hasil konversi yang saya peroleh adalah 659,03 dikurangi 400 sama dengan 259,03. Inilah angka kredit kumulatif integrasi yang saya peroleh hasil konversi dari angka kredit kumulatif konvensional. Langkah yang kedua, tuangkan angka kredit integrasi hasil konversi ke dalam formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Ini adalah formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi yang ada di dalam lampiran peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Yang pertama adalah masukkan dulu jumlah angka kredit yang diperoleh berdasarkan PAK konvensional per 31 Desember 2022, di mana angka yang saya peroleh adalah 659,03. Kemudian nilai dasarnya diisi, yaitu untuk saya Madya 4B adalah 400. Angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi adalah 259,03. Hasil pengurangan dari 659,03 dikurangi 400. Langkah yang ketiga, bagi angka kredit integrasi hasil konversi ke dalam 3 jenis. Pertama, tugas jabatan, kedua, pengembangan profesi, dan ketiga, kegiatan penunjang. Pertama-tama kita hitung dulu angka kredit untuk pengembangan profesi. Di sini ada 2 aturan. Aturan pertama, syarat angka kredit minimal pengembangan profesi untuk naik jenjang. Bagi pertama yang naik ke muda itu 0, dari muda ke madya 4, dan dari madya ke utama itu 12. Ini adalah angka minimal pengembangan profesi untuk naik jenjang. Aturan yang kedua, angka kredit integrasi pengembangan profesi dialokasikan sejumlah kebutuhan minimal untuk naik jenjang. Sehingga alokasi angka kredit profesi saya di angka kredit integrasi adalah 12. Kemudian baru kita menuju ke angka kredit untuk kegiatan penunjang. Di sini ada 2 aturan. Pertama, jika angka kredit integrasi setelah dikurangi angka kredit pengembangan profesi jumlahnya kurang dari kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang, maka angka kredit kegiatan penunjangnya sama dengan 0. Aturan yang kedua, jika jumlahnya melebihi dari kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang, maka angka kredit kegiatan penunjang dialokasikan 20% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. Ini adalah tabel kebutuhan angka kredit integrasi untuk naik jenjang dan naik pangkat japung keahlian yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang 3A. Nah, untuk ahli pertama yang akan naik ke ahli muda, maka kebutuhan angka kreditnya 100. Ahli muda yang akan naik jenjang ke ahli madya, kebutuhan angka kreditnya 200. Ahli madya yang akan naik jenjang ke ahli utama, kebutuhan angka kreditnya 450. Kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. Di ahli pertama, kebutuhan angka kredit untuk setiap kenaikan pangkat itu 50. Untuk ahli muda, kebutuhan angka kredit untuk setiap kenaikan pangkatnya 100. Untuk ahli madya 150 dan untuk ahli utama 200. Kembali ke contoh kasus angka kredit yang saya punyai, hasil konversi di awal angka kredit integrasi saya adalah 259,03. Kemudian angka kredit pengembangan profesinya dialokasikan 12 karena syarat untuk naik jenjang menjadi utama itu 12. Nah, kemudian 259,03 dikurangi 12 sama dengan 247,03. Nah, jika merujuk kepada tabel kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang, maka angka kredit integrasi saya setelah dikurangi angka kredit pengembangan profesinya itu masih kurang dari 450 angka kredit sebagai syarat untuk naik jenjang menjadi utama. Nah, karena masih kurang dari 450, maka angka kredit kegiatan penunjangnya dialokasikan 0. Langkah yang keempat, tuangkan hasil pembagian tersebut ke dalam formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Ini adalah formulir perhitungan kebutuhan atau kekurangan angka kredit yang ada di lampiran peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, di bawahnya di sebelah kiri itu ada angka kredit konvensional dan sebelah kanannya ada angka kredit integrasi. Yang angka kredit konvensional ini berdasarkan format dari PAK kita yang per tanggal 31 Desember 2022. Kalau di PAK saya ini ada unsur in-passing, pengawasan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas. Nah, ini beserta nilai-nilainya.
Nah, di sebelah kanannya ini dibagi menjadi 3 kalau sekarang di angka kredit integrasi, yaitu tugas jabatan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas. Pertama-tama kita masukkan dulu jumlah totalnya. Jumlah total hasil konversi tadi yaitu 659,03 dikurangi nilai dasar 400 yaitu 259,03. Setelah itu masukkan nilai pengembangan profesi yaitu 12. Kemudian masukkan angka kredit penunjang tugas 0. Nah, terakhir masukkan angka kredit tugas jabatan. Nah, angka tugas jabatan ini merupakan pengurangan dari angka kredit kumulatif hasil integrasi tadi dikurangi pengembangan profesi dan penunjang tugas. Nah, kalau saya berarti 259,03 dikurangi 12 dikurangi 0 hasilnya 247,03. Langkah kelima, langkah terakhir membuat penetapan PAK integrasi. Ini adalah format PAK yang ada di lampiran peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Di sini kalau kita perhatikan di bagian 2 Romawi di penetapan angka kredit ini ada 5 unsur. Pertama, angka kredit dasar yang diberikan, kemudian yang kedua, angka kredit yang diperoleh dari pengalaman, yang ketiga, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan, yang keempat, angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi, dan yang kelima, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan penunjang. Maka untuk yang kasus saya, kita masukkan dulu angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan yang nomor 3. Angkanya yaitu 247,03. Kemudian kita isi yang nomor 4, angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi yaitu 12. Yang nomor 5-nya yang kegiatan penunjangnya karena 0, jadi kita tidak isi, sehingga total angka kreditnya 259,03. Nah, kemudian di bagian bawah, ini ada angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Nah, untuk kenaikan pangkat, karena saya sekarang pangkatnya 4B, untuk naik menjadi 4C, maka syaratnya saya butuh angka kredit 300. Sementara untuk naik jenjang, dari madya ke utama saya butuh angka kredit 450. Dan untuk pengembangan profesinya 12. Sehingga kekurangan angka kredit untuk kenaikan pangkat adalah 52,97. Ini diperoleh dari 300 dikurangi angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan 247,03. Jadi ini perlu diperhatikan. Kekurangan angka kredit itu adalah dengan cara mengurangi syarat angka kredit minimal dikurangi angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan, bukan dari total angka kredit. Demikian pula untuk kekurangan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan. Syarat dari jenjang madya ke utama itu total kumulatif angka kreditnya adalah 450. Sehingga kekurangan saya adalah 450 dikurangi 247,03 yaitu 202,97. Jadi angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jenjang dikurangi angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan. Dikuranginya bukan dari total angka kredit. Kemudian untuk pengembangan profesi, karena sudah mencukupi 12, maka tidak ada kekurangan angka kredit. Demikian teman-teman fungsional, cara konversi angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi. Setelah kita membuat PAK ini, baru kemudian kita siap untuk menjumlahkannya dengan angka kredit integrasi capaian di tahun 2023. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.